Kalau sekarang kita lihat, ini kita kan mau fokus ke KPI ya. Kalau kita lihat insight yang ke dalam dari Fir ya, dari human design dia, boleh ya Fir ya? Saya bahas Ya, human design ini ya. boleh, Prof. Dan gini, Fir. Dia bilang ya, aura dia itu gate 54, betul Fir? Betul. Itu teman-teman, G54 itu dia sadar punya energi ambisi yang menarik orang lain, orang yang menarik orang high society. Dia sadar itu. Dia kan jelas ya. Baru tahu. Dia baru tahu, sekarang dia sadar ya. Dari akhirnya dia tahu kenapa gue bergaul sama orang society. Kita juga suka heran kok dia kok bisa kenal sih sama si A, si B, si C, Iya, bisa nginep di ini kenapa. Ternyata dia punya gate 54. Berarti itu kan alat refleksi kita ya. Sekarang dia jadi sadar punya energi ya, ambition namanya menarik orang high society. Nah, potensinya yang jebakan egonya. Ini jebakan egonya, Fir. mm-mm. You kan sekarang udah sadar kan? You udah punya pengetahuan itu kan? Ya, Jebakan egonya, karena you tahu you punya power di situ, you pakai itu untuk memperkuat citra you sebagai orang yang eksotis dan berkelas. Jadi ego shadownya lama you masih ada, hanya ganti kemasan. Sekarang aja dengan human design, semua you punya teman-teman pangeran, ratu, segala macam, you baca eksotis dan berkelas. Human design untuk para menteri, para raja, para ratu. Itu ego lamanya ganti kemasan. shadownya kan grid nih, Prof. Ya, Tapi kalau menurut aku berusaha untuk touch teman-teman aku yang di kalangan itu. Kenapa? Karena mereka kan rata-rata bisa influence lebih banyak orang. betul, ngerti. Tapi Ya, ini gue gak cerita orang lain, gue cerita mana you. ya, Ya, karena kita nggak mungkin maksud baik itu bisa jadi potensi jebakan ego baru. Ya, ya. ya. Misalnya tadi cerita mengenai life purpose, awakening kan, itu line 4 kan. Life task, Life gate 51. line 4 itu server kan, merasa terpanggil untuk melayani, betul nggak? Ya, Untuk membantu, kan kalau bilang, gue pengen mereka terpanggil untuk melayani, membangkitkan seseorang, itu kan tujuan you, bagus kan? Betul nggak? betul. Nah, potensi jebakan egonya apa? Itu you membentuk identitas baru you sebagai spiritual awakener. Dan you merasa lebih sadar dari orang lain. Itu hati-hati. Ya, Jadi cara waktu kita menyampaikan itu, kita harus memposisikan diri kita dengan sangat cerdik, sangat cerdas, supaya kita tidak terjebak sebagai guru, sebagai spiritual awakener yang membangkitkan spiritual orang lain. Dan kita merasa lebih penting, lebih hebat, lebih sadar dari orang lain. Itu jebakannya itu. ya. Teman-teman di antara kita di Beyond Spirituality, kalau kita diskusi, saya senangnya kenapa? Karena kita banyak bercanda. Dan saya sering memberikan hal-hal yang jadi topik discussion. Dan saya merasa diri saya kemudian dianggap sebagai kebenaran apa yang saya sampaikan. Itu bahaya, jebakan buat saya. Karena saya bisa terjebak merasa lebih penting atau lebih sadar dari kalian. Nah itu tuh. Jadi kalau kita memberikan pendapat, kalau diterima orang, kita jangan terjebak merasa kita lebih tahu, kita lebih pintar, kita lebih sadar dari orang lain. Itu jebakan itu. Jadi di Beyond Spirituality harus kita hilangin. Kalau Daniel udah ngomong ini pasti benar. Nggak boleh begitu. Kalau itu benar, jangan jadi jebakan. Kalau Jibar ngomong ini pasti benar. Kalau Pak Richard ngomong ini pasti benar. Nggak bisa. Kita sadar, tapi itu jangan jadi jebakan buat kita. Ngerti nggak? Bahaya banget tuh. Ya. Tersanjung. Bisa tersanjung. Siap, Bro. Hah? Siap. Itu salah nggak saya ngomong gitu? Enggak. Iya. Benar, Prof. Itu reminder. Benar itu, Prof, mengingatkan. Bayangin, Firya dipesenin tiket first class harus ketemu dengan seorang baron di Italia untuk dibaca life purpose-nya orang itu melalui human design. Kan bisa terbentuk tuh. Ego barunya ini, wah, gua udah jadi high society nih sekarang. Gua udah untuk menteri-menteri nih, untuk kita kan bisa terjebak di situ. Jebakan ego. Nah, lalu Fir, mengenai trauma mapping yang lakukan. Kan dia bilang dengan trauma mapping itu membantu you memahami luka masa lalu dan juga bisa orang kalau kita kan orang ayo Fir tolong dong trauma mapping gua karena you ingin bantu dia memahami luka masa lalu dia kan sehingga dia merasa punya peta jelas untuk healing, betul nggak?
Ya, jadi itu sebenarnya cuman kayak tools untuk membantu. Karena Betul. gini, walaupun aku udah tahu trauma mapping aku, ternyata tidak segampang itu juga. Kita Ya. benar-benar harus banyak contemplate lagi dan meditasi untuk oh traumanya tuh yang mana sih yang bikin jadi trigger kita gitu loh. Nah, Terus ya, ya, ini ya, saya pernah terjebak dalam potensi jebakan ego ketika trauma mapping. Karena saya terjebak di fase analisis. hmm, Saya terus mengulangi cerita trauma itu. Terus saya analisis. Itu saya lakukan sebagai bagian dari identitas saya. Bayangin, saya udah masukkan trauma-trauma saya itu sebagai identitas saya. Tapi tanpa benar-benar membiarkan trauma itu larut masuk dalam diri saya. Ngerti nggak? Jadi saya fasenya fase analisis. Analisis. Sehingga orang suka ngomong, kamu ini nggak ada stres ya. Ya anak-anak saya bilang, ini kamu mainnya kuat. Karena saya selalu ada problem apa aja, saya analisis. Saya nggak izinkan luka itu masuk di dalam diri saya. Hebatnya tuh. Nggak ada stres, trauma apa aja. Hebatnya tuh, bisa gitu. Hebat, Prof. Orang bilang hebat. Anak-anak saya dia bilang, wah papi emang. Itu nggak hebat, bro. Itu membuat ada potensi jebakan ego ke saya juga. Benar nggak? Orang stres saya nggak ngerti kenapa stres. Ada arogansi saya di situ. Karena saya terjebak di fase analisis. Jadi harusnya trauma-trauma saya, dia nanti saya harus masukin, saya harus rasa sakitnya tuh. Gak boleh fase analisis. Saya biarkan luka itu larut. Dan ketika saya coba itu, saya kuatnya tetap sama. Tapi saya nggak terjebak dalam potensi jebakan ego. Ngerti nggak maksud saya ini? Agak susah jelasinnya. Tipis, maksudnya nggak ngerti. Tovan mungkin bisa jelasin maksud saya, Tovan. Eh, masih kurang, ya agak-agak kurang nangkep. Ada sih tapi gambarnya tapi belum. Oke, gini ya. Saya ambil contohnya. Saya contohnya, anak saya, Arya. Dia punya anak, anaknya jatuh dari apartemen. Trauma nggak? trauma banget. Trauma kan? Saya Trauma. sebagai kakaknya juga trauma. Tapi saya tidak memasukkan itu sebagai luka yang seharusnya saya rasakan dan menangis merengek. Enggak, saya analisis terus. Saya masukin ke kepala. Jadi saya kayak robot. Benar nggak? Sehingga saya agak susah memberikan empati ke Arya. Yang dia mengalami trauma. Ngerti nggak? Mhm. Ngerti? Ada satu persoalan yang sama, saya melihatnya dari fase analisis, dia melihatnya dari fase, ya gue luka nih, why you don't understand me? Gitu. Saya mengambil dari kacamata, ya memang ini harus sudah terjadi, ini begini. Kelihatannya lebih kuat, tapi itu jadi ego baru. Ngerti nggak maksud gue? Iya, spontanitasnya hilang ya yang tadi sebutkan Prof. tadi ya. Betul, spontanitasnya nggak ada, Pak. Jadi saya nggak punya pengalaman hidup. Kalau saya cerita pengalaman hidup banyak kok ada begini-gini, tapi saya nggak masukin sebagai luka saya. Saya kayak robot aja kalau begitu. Ngerti nggak? Seolah-olah kuat gitu. Jadi harusnya kita terima tuh, pain itu kita terima. Iya. Dan untuk mencapai kesadaran ke situ, itu lama tuh, Tovan. Ya, spontanitas hidupnya hilang. Nah, kan Tovan juga pernah kasih komentar kan, anak saya, papi ini kayaknya begini. Ya, dia lihatnya dari kacamata beda. Ya, itu gue terjebak di situ tuh. Ya, harusnya lebih orang yang lebih empati kan. Makanya saya nggak ngerti ya, kalau saya baca cerita Alkitab, itu ada cerita mengenai Yesus Kristus kan. Jadi ketika ada orang datang, dia bisa iba hatinya, dia bisa menangis, terus dia nolak. Gue nggak ngerti tuh. Kalau gue analisis kenapa begini. Gue nggak ngerti. Yesus bisa iba hatinya, bisa nangis. Dia punya experience, dia mau experience itu. Gitu. Kalau gue lihat gitu, gue bisa tolong dia udah. Ini gue nggak ada iba-iba kayak begitu. Nah itu ego tuh. Baru gue sadar gitu. Jadi yang tadi Pak Panji bilang betul tuh, harus melarut, harus. Dan itu mungkin karena ada secara nggak sadar kita punya arogansi spiritual kali di situ, atau arogansi intelektual. Nah itu bisa jadi jebakan di situ.
Apalagi Itu untuk kalangan akademisi ya. Kalau dia seorang profesor, seorang dokter, nah itu bisa jadi jebakan ego tuh, ya satu-satu sih. Makanya saya suka sama Tovan. Dia nulis paper mengenai ilmiah, mengenai fisika yang hanya profesor-profesor dia tulis tuh. Dia berani lawan tuh. Paper yang tadi itu. Nah, jadi Fir, ini bukan mau membela diri ya, tapi ini sekarang saya pengen tanya sama Fir ya. Can you menyadari dari human design itu, you menyadari kenapa you lahir di Indonesia. Terus akhirnya you terima kan takdir kelahiran you dan latar belakang you. Betul nggak? Jadi itu aku lebih karena aku baca buku yang di Journey of Soul, kemudian aku combine dengan si astrokartografi. Disitulah jadi ada acceptance gitu. Oh ternyata emang ya aku dulu membuat soul contract itu agree untuk lahir di sini gitu loh. Oke, teman-teman itu penjelasannya Firya. Ada potensi jebakan ego nggak di situ? Dia kan udah paham tuh kenapa dia lahir di Indonesia, kenapa ini. Oke, dia terima. Ada potensi jebakan ego nggak sih? Dia bisa nggak gunakan pemahaman itu untuk membangun bahwa dia itu unik, bahwa dia itu special, Bisa, bahwa dia itu berbeda dari orang lokal lainnya. Bisa nggak? Bisa, Prof. Bisa kan? Itu maksud gua tuh. Mungkin Firya nggak ucapkan, tapi mungkin di alam bawah sadarnya bisa muncul itu. Gila ya, jebakan-jebakan Batman-nya banyak banget nggak? Nah, ini ya. Tadi soal Firya ya, dia menyadari kenapa lahir di Indonesia, dia menerima takdirnya dan latar belakangnya. Tapi ada potensi jebakan ego yang tadi kita bilang, ya. Dia bisa merasa spesial, merasa superior. Sekarang saya mau tanya sama saudara-saudara. Kita di Beyond Spirituality, kita kan semuanya kan lahir di Indonesia. Dan kita membanggakan semua nenek-nenek moyang kita kehebatannya. Itu jebakan ini nggak? Ego. Kalau aku bilang itu jadi separation ya, conditioning. Iya, kita nenek moyang kita udah begini, zaman Majapahit begini. Itu rasa superior itu. Bahwa kita berbeda dengan bangsa lain. Itu jebakan ego bukan? Ya. Nah ini dari ceritanya Firya. Jadi dia kan mungkin secara naluri dia tidak terjebak dengan potensi jebakan ego. Tapi dari lahirnya di Indonesia, dia menerima materi kelahirannya. Buat kita teman-teman, dengan you lahir di Indonesia, you punya nenek moyang orang hebat, you orang Jawa, orang Irian, you Hindu, you merasa diri you unik, special, beri rasa superior, berbeda dari orang lain, itu jebakan ego nggak? Iya. Ketika you membangga-banggakan ajaran agama you, membanggakan nenek moyang you, membanggakan nenek moyang kita, yang terjebak nggak you di situ? Iya banget. Jadi banyaklah grup-grup. Jadi kalau bisa kita jangan bicara gitu-gitu lagi. Itu jebakan ego, bro. Bahaya, bro. Jebakan ego tuh menyelepnya banyak banget. Oh, orang Jawa nih begini, gini, gini. Oh, nenek moyang kita begini. Oh, ajaran kita begini. Oh, nggak berkembang, bro. Kalau saya, Prof, kalau nenek moyang kita hebat gitu ya, kondisi kita nggak akan kayak gini. Simple aja. saya pun pernah merasakan itu, Prof. Saat di abis COVID kan kebanyakan orang akhirnya mengudara ya di media sosial. Dan sempat saya menggunakan nama Panji Nusantara saat itu. Dan saya menggabungkan yaitu kita cinta pada negeri tadi. Ternyata setelah saya analisis seperti Prof bilang, ternyata akhirnya saya tahu wah ini jebakan ego baru gitu. Karena akhirnya ya entah kenapa ya algoritma TikTok saya lama kelamaan malah jadi ke mistika gitu, cek otak gitu. Saya diarahkan ke room-room yang seperti itu gitulah. Disitulah saya sudah lagi tidak ingin menggunakan identitas-identitas yang seharusnya bukan yang milik saya gitu. Dan saya membangun di kehidupan yang sekarang ya, karena saya merasa pernah kejadian spiritual dan saya merasa sudah mati, saya tidak akan lagi menggunakan itu. Hal-hal yang sudah menjadi sesuatu hal yang sudah dikubur. Oke, itu bagus sekali yang disampaikan ya. Saya mau sambung yang disampaikan itu sama insight yang Firya dapatkan dengan human design. Jadi dengan dia memakai human design dan trauma mapping, itu human design kan dipakai untuk mengarahkan hidup.
Betul? Suara orang merasa lebih terarah dan punya pegangan. Apa bedanya sama agama? Sama kan? Sama nggak? Agama lebih menyebarkan fear kalau menurut Ya, aku. sebentar. Agama kan tujuannya untuk mengarahkan hidup, merasa lebih terarah dan punya pegangan. Ya. Sebentar, hati-hati nih ya. Human design, and so on. Ya. Ilmu pengetahuan gitu juga kan. Mengarahkan hidup, merasa lebih terarah. Meditasi sama juga. Dia mau mengarahkan hidup, merasa lebih terarah dan punya pegangan. Dia tergantung terus sama meditasi. Dia tergantung terus sama ilmu sama pengetahuan. Fanatik ya, saintis. Nah, jebakan itu ego itu. Itu masuk potensi jebakan ego. Kenapa? Karena kita akan menggantungkan keputusan hidup kita sepenuhnya pada sistem itu. Sistem human design, sistem meditasi, sistem agama. Akibatnya apa yang tadi itu Pak Panji bilang, kita kehilangan spontanitas dan wisdom dalam pengalaman hidup langsung. Sekarang yuk ada pengalaman langsung yang nggak ada di buku, yang nggak ada di meditasi. Terus lu meditasi, nggak ada itu pengalaman itu. How? Nggak ada tuh di kamus itu. Ngerti nggak maksud aku? Potensi jebakan ego. Ketika kita mengunggulkan satu sistem gitu. Ya. Jadi kita menggantungkan keputusan hidup sepenuhnya pada sistem. Ada orang udah bermeditasi dengan all respect ya. Kalau itu dia mengarahkan hidupnya merasa lebih terarah, punya oke. Tapi you lihat nggak orang-orang yang melakukan meditasi merasa dirinya dia nggak sadar ada superiority spiritualities. Betul nggak? Begitu ada orang punya masalah, lu harus meditasi lu. Karena ini jalan terbenar. Oh, you harus punya agama karena ini begini. Akhirnya apa? Kita jadi kebo bro, jadi domba. Kita kehilangan spontanitas. Kita nggak berani mengungkapkan. Kita nggak berani berbeda pendapat. Kenapa? Karena kita punya pengalaman langsung. Lihat jebakan ego. Sekarang saudara-saudara dan saya, kita sudah masuk. Kita punya ego baru nggak dengan yang diajar-ajarkan oleh sekeliling kita? Punya kan? Ketika kita berpegang pada I Ching aja, satu sistem yang paling benar. Itu masuk jebakan ego nggak? Masuk. Nggak bisa bro, karena semua interrelated bro. Nggak ada sistem yang lebih bagus dari yang lain. Agama sendiri nggak bisa, pengetahuan nggak bisa. Ya. Harus komprehensif, harus holistik melihatnya. Jadi kalau cara pandang kita begitu, orang mau berpendapat aja, apa aja kita nggak perlu tentang kan. Dia mementingkan Jinki, dia mementingkan human design, dia mementingkan meditasi. Ya, itu proses dia, begitu. Tapi hati-hati, jangan masuk jadi potensi ego, jadi human design jadi nomor 1, meditasi jadi nomor 1, agama jadi nomor 1. Wah, ada kan gitu, maksud aku. Ngerti. Itu jebakan ego. Coba kita sekarang bercermin, kita udah masuk di situ nggak? Jebakan ego yang mana yang kita udah masuk? Kita harus lepasin tuh. Bener nggak? Iya. Nah, tadi yang terakhir ini ya, insight yang Virya dapatkan tadi menarik banget. Ini yang gue susah terima nih, Vir. Bahwa dia mempunyai rasa compassion. Compassion itu iba. Ya, kasihan. Iba dia bertambah setelah meditasi dan healing. Dia lebih tenang. Orang-orang tidak mudah lebih marah. Betul nggak? Bagus nggak? Bagus kan? Bagus nggak? Rasa iba itu. Rasa kasih sih, bukan rasa iba ya. Ya compassion lah, compassion itu kan kasihan, belas kasih ya. Berubah setelah meditasi, setelah healing, diajar oleh agama juga, kita kan harus begitu kan, harus sabar, harus punya kasihan. Lebih jebakan egonya apa bro? Ada jebakan ego. Kita menggunakan itu, sikap damai itu sebagai tameng untuk menghindari konfrontasi yang sehat. Bisa terjadi nggak itu? Lalu kita anggap itu benar. Bisa. Kita ambil sikap damai sebagai damainya dalam tanda kutip ya. Hati kita bergelora, padahal emosi kita bergelora, mau marah. Kita nggak pernah marah. Kenapa? Karena kita mau menghindari konfrontasi sehat. Artinya apa? Kalau kita mau menghindari konfrontasi yang sehat, artinya kita mengabaikan emosi kita yang perlu diekspresikan. Betul nggak? Betul.
Jadi repress emotion. Iya, repress dia yang harus karena tata nilai, karena senioritas, karena hierarki, karena dianggap nggak bagus. Kita jadi palsu. Itu bisa jadi jebakan ego nggak? Oh, dia orangnya baik, dia orangnya damai, tenang Bisa. banget, dia aman. Itu dia orang bijaksana. Bisa. Makanya saya pengen ketemu sama orang yang bijaksana, emosinya pengen saya kocak-kacik tuh. Udah ya emosi nggak? Kalau dia udah nggak punya emosi lagi, false itu. Palsu artinya. Permasalahannya Prof, kalau aku dulu terlalu meledak-ledak, makanya penting agak balance dikit. Ya, ngerti. Tapi jangan terjebak juga dari situ, jadi fanatik. Sabar, Oh orang itu enggak, sabar. enggak, aku Tampar tetap pipi kiri, ada. kasih pipi kanan gitu. Ah, Oh enggak dong, ya. tetap ada fears dan lain-lainnya tetap. Jadi maksud But then- saya, bro. Jadi saya percaya ya, hal-hal positif, insight yang didapatkan oleh Firya, itu tuh tulus. Itu tulus, betul nggak? Firya kan tulus, mencari dia kan. Hancur dia. Tapi ketulusan kita itu mencari yang positif, mencari enlightenment, mencari pencerahan, itu punya potensi bayangan. Bisa dijadikan pegangan untuk ego yang baru. Daniel udah mengingatkan, waktu dia bermeditasi dia dapat cahaya. Ini nih cahaya. Akhirnya dia sadar, oh ini jebakan baru. Itu Daniel tuh ngingetin tuh. Ingat nggak berapa minggu yang lalu? Teman-teman ingat nggak? Ya, Prof. Justru jawaban itu jadi potensi bayangan kalau kita jadi pegangan untuk identitas baru kita. Jadi kuncinya, apapun yang kita dapat dari human design, dari jinki, dari trauma, dari agama, dari meditasi, kita menggenggam itu tapi harus longgar, bro. Ngerti nggak? Jangan kaku. Jadi kita hanya memanfaatkan alat-alat itu sebagai alat refleksi, bukan label yang permanen. Ngerti nggak? Oh, Ki Jimbar terkenal orang yang suka meditasi. Oh, ini terkenal orang. Ada, tak benar. Ya. Oh, ini orang ini nggak pernah ngomong jorok. Nggak ada. Makanya gue senang di Beyond Spiritual kita bisa ngomong apa aja. Nggak ada label permanen. Tetap Ya. netral, Prof. Ya, enggak, kita boleh menggenggam itu, bro. Belief system kita, tapi longgar, bro. Jangan kaku. Kalau kita kaku, kita nggak punya flexibility, bro. Betul nggak? Karena ya, jadi fanatik. Kalau kita nggak punya flexibility, jadi inflexibility, ya, kita nggak bisa spontan, bro. Karena takut kasih komentar ini nanti dikritik, takut dibilang ini kita sombong. Jadinya fear, bro. Bener nggak? Iya. Kalau saya ngekepasnya itu pakai kata situasi, kondisi, toleransi, pandangan, dan jangkauan, Prof. Tapi jangan disingkat ya, Bro. Jadi singkatnya jadi apa tuh? Salah, balik Nah, lagi jauh. ini yang disampaikan oleh Pak Panji, ini bagus nggak? Si kontol panjang. Ini saya mau tanya, uji teman-teman, bagus nggak? Bagus, Prof. Itu salah satu buat refleksi diri. Bisa Ya, masuk ke sebentar, ini kan bagus. Ada potensi nggak masuk ego baru tuh, pandangan dia itu? Bisa, itu dipegang terus. Nah, Bisa. itu Iya. maksud saya. Bisa. Ya boleh punya si kontol panjang itu. Iya. Tapi genggam si kontol panjang jangan keras-keras, bro. Longgar Iya. sedikit, bro. Nah, itu, Mak. Makanya Kalau saya nggak nggak berani bisa pegang berkembang, keras-keras. Jadi, Kalau- jadi transformasi Firya Maju itu selalu ada pembusukan ego, tapi selalu ada potensi ego yang baru. Ya, kita mencari rumus-rumus kayak si kontrolnya. Tapi jangan pakai label-label itu. Kenapa? Karena itu bisa muncul potensi ego baru. Jadi kita harus keluar dari jebakan itu, bro. Nah, kalau kita keluar, kita akan berpikirnya, analisis kita lebih komprehensif, dan kita lebih mudah melihat pola besarnya dan semuanya spontanitas. Gitu. Tapi jargon-jargon itu boleh dipakai, tapi harus di-develop terus, bro. Betul. Nggak jadi Bisa pakem juga, gitu. bisa juga. Ya, jadi si kontol panjang tapi cuma tahan 3 detik. Nah, apa tuh? Ada tambahan. Itu jargon baru lagi gitu. Iya. Jadi hari ini apa yang kita dapatkan? Tovan, you kan Peter menyari-nyari kan itu. Ini luar biasa. Ini untuk bahan refleksi diri, untuk bahan introspeksi diri, karena dari pengalaman perjalanan
awakening-nya Virya itu, kita bisa melihat dari perspektifnya apakah itu menjadi satu ego baru. Jadi ketika kita mengalami berbagai macam pencerahan atau peningkatan apapun ya kualitas diri kita gitu, itu seharusnya hanya menjadi tools yang digunakan, tidak sampai fanatik. Jadi memang diperlukan awareness kita supaya tidak menjadikan hal itu menjadi satu ego baru. Intinya Nah, itu. kalau you lihat orang-orang yang fanatik di agama, seperti jihad ya soal, itu dia masuk kepada ego baru nggak? Mereka terdoktrin, terbrainwash karena mereka merasa paling benar, pertama itu. Kedua, mereka juga bisa disebut sebagai penakut atau pengecut juga karena mereka tidak mampu memerdekakan kedaulatan berpikirnya gitu. Sehingga hanya menerima saja taklid, sehingga ya berbagai macam kemungkinan apapun gitu yang di agama itu kan rata-rata orang itu berebut pahala. Bagaimana bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dengan cara yang singkat, yang dengan shortcut gitu. Mau itu jihad apapun. Dan satu lagi, mereka memang ada juga pelarian karena di dunia ini mereka merasa tidak puas sehingga mereka benar-benar mengharapkan kehidupan di surga itu, Prof. Oke, kalau begitu, seorang yang melabelkan dirinya seorang moralis, dia masuk ke ego baru nggak? Masuk. Hati-hati, ya, hati-hati. Ego baru, apa semua hati-hati. Jadi ketika kita dapat pencerahan, ya, hati-hati. Begitu dapat pencerahan, begitu kita dapat pencerahan, di situ ada potensi masuk ego baru. Nah, terima kasih banyak ini ke Mbak Fria udah sharing tentang keilmuannya dari Human Design, Jenkins, dan astrokartografi ya. Dan tadi juga kita dapat awasan lagi untuk supaya tidak terjebak ke ego baru gitu. Intinya hari ini terima kasih banyak sama Fria, sama Prof yang udah membimbing, maksudnya diskusi ini jadi lebih. Oke ya, bye. Iya, thank you Terima kasih. semuanya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Fria.